Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Ida Rahmawati. Saya mahasiswa semester 4 program studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang metode pendidikan bagi orang dewasa atau orang tua anak. Yang kedua yaitu aplikasi andragogi dalam strategi pendidikan bagi orang tua anak atau orang dewasa. Yang pertama yaitu metode pendidikan bagi orang dewasa. Beberapa perwujudan yang ingin dikembangkan dalam aktivitas kegiatan di lapangan. Yang pertama yaitu untuk mewujudkan pencapaian perkembangan setiap individu, dan kedua untuk mewujudkan peningkatan keterlibatan atau partisipasi dalam aktivitas sosial dari setiap individu yang bersangkutan. Tambahan pula bahwa pendidikan orang dewasa mencakup segala aspek pengalaman belajar yang diperlukan oleh orang dewasa, baik pria maupun wanita, sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya masing-masing. Dengan demikian, hal itu dapat berdampak positif terhadap keberhasilan pembelajaran orang dewasa yang tampak pada adanya perubahan perilaku ke arah pemenuhan pencapaian atau keterampilan yang memadai. Di sini, setiap individu yang berhadapan dengan individu lain akan dapat belajar bersama dengan penuh keyakinan. Perubahan perilaku dalam hal kerjasama dalam berbagai kegiatan merupakan hasil dari adanya perubahan setelah adanya proses belajar, yakni proses perubahan sikap yang tadinya tidak percaya diri menjadi perubahan kepercayaan diri secara penuh dengan menambah pengetahuan atas keterampilannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi andragogi dalam strategi pendidikan bagi orang tua anak atau orang dewasa. Yang pertama yaitu penerapan andragogi dalam performasi tutor. Ada beberapa hal yang dianggap penting dimiliki oleh para tutor dalam proses interaksi belajar yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya pembelajaran, yaitu 1. Bersikap manusiawi dan tidak bereaksi secara mekanis atau memahami masalah peserta didik hanya secara intelektual. Kedua, bersikap sewajarnya, jujur apa adanya, konsisten, terbuka, membuka diri, merespon secara tulus dan ikhlas. Yang ketiga, bersikap respect, komunikasikan kehangatan, perhatian, pengertian, menerima orang lain dengan penghargaan penuh, menghargai perasaan dan pengalaman mereka. Selanjutnya, penerapan andragogi dalam pengorganisasian bahan belajar. Pengorganisasian bahan belajar dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pembelajaran. Setiap bahan belajar yang ingin disampaikan harus dilihat dari ketertarikan warga belajar terhadap materi yang disampaikan, kesesuaian materi dengan kebutuhan warga belajar, dan kesamaan tingkat dan lingkup pengalaman antara tutor dan warga belajar. Selanjutnya, penerapan andragogi dalam metode pembelajaran. Metode belajar orang dewasa adalah cara mengorganisir peserta agar mereka melakukan kegiatan belajar baik dalam bentuk kegiatan teori maupun praktek. Metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam kegiatan belajar harus berpusat pada masalah. Yang kedua, menuntut dan mendorong peserta untuk aktif. Yang ketiga, mendorong peserta untuk mengemukakan pengalaman sehari-harinya. Yang keempat, menumbuhkan kerjasama baik antara sesama peserta dan antar peserta dengan tutor. Yang terakhir, lebih bersifat pemberian pengalaman, bukan merupakan transformasi atau penyerapan materi. Kegiatan belajar dan membelajarkan pada garis besarnya dapat dibedakan atas tahap-tahap. Yang pertama,
perumusan tujuan program. Yang kedua, pembagian alat evaluasi dan evaluasi hasil belajar. Yang ketiga, analisis tugas belajar dan identifikasi kemampuan warga belajar. Yang keempat, penyusunan strategi belajar atau pembelajaran. Sekian pemaparan dari tema strategi pendidikan bagi orang tua anak dari saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga bermanfaat untuk kalian yang melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.